Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Saputra dengan NIM 2207111367. Saya berasal dari kelas Teknik Elektro S1A. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul bangsa Melayu. Membicarakan sejarah pasti berkenaan dengan masa lalu atau masa silam. Sejarah tidak terpisahkan dari budaya atau kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material buah pikiran atau maupun cara hidup manusia. Kebudayaan mencangkup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat. Bahkan segalanya kebiasaan yang dilakukan oleh dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nenek moyang orang Melayu ternyata beragam. Ada yang berasal dari suku Dravida di India dan juga di Mongolia, atau campuran dari Dravida dan Arya kemudian kawin dengan ras Mongolia. Mereka datang ke Nusantara dengan cara bergelombang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori asal-usul bangsa Melayu. Yang pertama, orang Melayu berasal dari orang Yunan. Berdasarkan teori ini, orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menelusuri 3 gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, orang Melayu Proto, dan Melayu Detro. Yang pertama yaitu orang Melayu Tua. Disebut Melayu Tua atau Proto Melayu karena inilah gelombang perantauan pertama datang ke Kepulauan Melayu. Leluhur Melayu Tua ini diperkirakan oleh para arkeologi dan sejarah tiba sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Adapun tergolong ke dalam Melayu Tua di antara lain itu orang Talang Mama, orang Sakal dan suku Laut. Keturunan Melayu Tua ini terkenal amat tradisionalnya karena mereka amat teguh sekali memegang adat dan tradisinya. Pemegang teraju adat seperti Patih, Batin, dan Datuk Kayu amat besar sekali peranannya dalam mengatur lalu lintas kehidupan. Sementara itu, alam pikiran yang masih sederhana dan kehidupan sangat ditentukan oleh faktor alam, sehingga mereka mampu menghasilkan makanan dengan cara bertani. Perkampungan Puak Melayu Tua pada masa lalu jauh terpencil dari perkampungan Melayu Muda. Ini karena mereka hanya menjaga kelestarian adat dan ragam mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka sangat ketinggalan dalam bidang pendidikan sehingga kemajuan mereka amat lambat sekali. Baik, selanjutnya yaitu Melayu Muda atau Dutro Melayu. Melayu Muda yang disebut juga Dutro Melayu, mereka tiba di antara 300 sampai 250 tahun sebelum Masehi. Mereka lebih suka mendiami daerah pantai yang ramai dengan singgahi perantau dan daerah aliran sungai besar yang terjadi lalu lintas perdagangan. Karena itu, mereka lebih bersifat terbuka dari Melayu Tua. Sistem sosial dan sistem nilainya mempunyai potensi menghadapi perubahan ruang dan waktu serta selera zaman. Selanjutnya itu orang Melayu berasal dari Nusantara. Teori ini adalah disokong dengan alasan-alasan seperti yang pertama yaitu bangsa Melayu dan bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi. Pada peradaban ke-19, taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama sekali. Perkara ini menunjukkan orang Melayu berasal dari mana-mana, tetapi berasal dari berkembangnya di Nusantara. Yang kedua adalah K. Hamli. Tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Champa. Baginya, persamaan yang berlaku di kedua bahasa adalah satu fenomena ambilan. Yang ketiga, manusia kuno Homo Seloensis dan Homo Wajakinesis terdapat di Pulau Jawa. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan adanya orang Melayu dari keturunan daripada manusia kuno tersebut, yakni berasal dari Jawa dan menunjukkan tamadun bersendirian. Yang terakhir yaitu bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tenggara atau bahasa Indo-Eropa.